Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat model bisnis. Di video ini kita akan langsung fokus membahas tentang bagaimana digital marketing bisa membuat proses bisnis kita berjalan secara otomatis. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih digital marketing itu? Sebenarnya digital itu adalah sebuah media. Jadi digital marketing itu adalah suatu cara untuk mempromosikan produk atau jasa Anda lewat media digital atau yang sering dikenal internet. Bisa di sosial media, di YouTube, Instagram, banyak sekali tempatnya. Jadi prinsipnya digital marketing itu adalah bagaimana caranya kita mempromosikan produk kita di tempat-tempat tersebut. Itu dia yang sering dibilang online, bukan offline. Kalau di media offline itu kan kayak TV, banner, itu kayak gitu, atau spanduk. Nah, kalau di media online adalah media-media yang berhubungan dengan internet. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, sebenarnya kenapa sih kita bilang sistem yang berjalan otomatis? Karena pada prinsipnya sistem digital marketing itu baru bisa dibilang berjalan dengan benar ketika memang sistemnya sudah bisa berjalan 7 kali 24 jam, berjalan terus, walaupun tanpa Anda. Nah, mungkin di awal-awal Anda yang menjalankan, misalnya Anda yang beriklan atau mendatangkan traffic lewat Facebook atau YouTube atau AdWords. Mungkin Anda yang menjalankan strateginya, Anda yang mengeksekusi. Habis itu mungkin juga di awal-awal Anda yang menjawab pertanyaan pelanggan. Tapi pada prinsipnya Anda membangun funnelnya, Anda membangun semua sistemnya yang nanti bisa didelegasikan ke orang lain, ke karyawan Anda, kira-kira seperti itu. Jadi setelah itu semua bersatu, jadi satu alur, jadi satu sistem, semua proses penjualan, pengiriman, semuanya itu sudah bisa berjalan walaupun tanpa ada Anda. Jadi salah satu tujuannya adalah sistemnya bisa berjalan terus secara otomatis walaupun tanpa Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira teman-teman, Bapak Ibu semua, yang paling penting sekarang digital marketing itu terbagi dari apa sih gitu. Nah, banyak yang bilang prinsipnya digital marketing itu terbagi dari dua hal, yaitu digital marketing itu, DM lah kita sering sebut, digital marketing itu terbagi dari yang pertama adalah bagaimana funnel atau sering disebut juga sales funnel. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang berikutnya adalah traffic. Nah, sebenarnya masih ada banyak, ada konten apa segala macam, tapi secara garis besar yang paling penting dari digital marketing itu adalah dua hal ini, sales funnel dan bagaimana cara mendatangkan traffic ke funnel ini. Itu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kita mulai dari funnel itu apa sih? Funnel itu prinsipnya sederhana teman-teman, Bapak Ibu semua. Funnel itu adalah tahap yang terjadi di bisnis kita dari orang pertama kali melihat, akhirnya sampai terjadi penjualan. Kira-kira mudahnya seperti itu. Kalau misalnya saya gambarkan, funnel itu kan kalau bahasa sederhananya adalah corong. Funnel itu adalah corong. Corong yang dari lebar menyempit. Nah, ada banyak versi tentang funnel ini. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi, ada yang bilang ini tahap AIDA, attention, interest, desire, action. Itu benar. Ada juga yang tofu, mofu, bofu. Ada juga yang bilang seperti itu. Nah, saya akan mencoba menjelaskan funnel ini dengan versi yang lebih sederhana. Itu dia. Jadi agar Anda mudah mencerna. Jadi kalau Anda dengar digital marketing, Anda pasti juga akan mendengar tentang funnel. Funnel itu apa sih? Nah, agar Anda mudah memahaminya, bagaimana kita mencontohkan di bisnis offline atau konvensional yang sudah ada. Jadi bagaimana perjalanan konsumen dari belum tahu, tertarik, akhirnya beli. Nah, contoh kita ambil dari bisnis misalnya yang mungkin kita semua tahu, KFC. Kentucky Fried Chicken. Jadi misalnya Anda belum tahu nih tentang KFC dan misalnya KFC mulai masukkan ke digital marketing juga. Jadi promo tentang bisnisnya atau promo tentang makanannya di Facebook, di Instagram, misalnya di Instagram dia ngiklan misalnya. Nah, tiba-tiba Anda melihat iklan KFC. Wah, KFC mengeluarkan varian baru misalnya, varian ayam yang crispy dan pedas. Anda jadi tertarik, akhirnya Anda follow tuh Instagram KFC. Nah, berarti di tahap pertama adalah yang dilakukan KFC adalah mendatangkan traffic ke funnelnya KFC.
Nah, ini funnelnya KFC nih. Nah, yang pertama dilakukan adalah mendatangkan traffic. Traffic kemana? Misalnya tujuan awal dia funnelnya adalah lewat Instagram dulu, gitu. Jadi, ketika Anda akhirnya memfollow Instagram, yang dari tadinya nggak tahu, jadi ngeh, akhirnya jadi tertarik, itu Anda masuk ke funnel yang berikutnya. Berarti Anda masuk ke daerah hot leads lah ibarat kata. Hot prospect lah biar lebih gampang. Hot prospect. Jadi Anda sudah tertarik nih sama KFC nih. Oh, KFC ini ada ayam ini. Oh, ada yang baru lagi dari KFC ya. Misalnya gitu. Nah, dari yang tadinya Anda tidak tahu, jadi tahu dan tertarik. Akhirnya, karena Anda di retargeting terus, kena iklan KFC terus, karena Anda sudah follow, Anda kalau follow suatu akun tuh biasanya itu akan kena terus tuh iklannya. Nah, berikutnya Anda akan masuk ke fase konsumen. Jadi setelah melihat berkali-kali iklannya, habis itu kalau kemana-mana Anda ngelihat, wah ada pelang KFC gede, wah ada pelang KFC, wah KFC ada di mana-mana, dan ada teman Anda yang makan KFC di posting, Anda jadi tertarik, akhirnya Anda mencoba untuk beli. Itu akhirnya Anda menjadi konsumen. Dari yang tadi tidak tahu, KFC mendatangkan traffic agar Anda yang dari tidak tahu menjadi tertarik atau jadi hot prospect, akhirnya membeli. Nah, dan berikutnya adalah target berikutnya dari funnel ini adalah Anda dari yang membeli menjadi repeat order. Jadi bagaimana caranya KFC membuat program yang menarik orang untuk beli lagi. Entah berupa program, entah yang memang makanannya enak atau produknya berkualitas. Nah, jadi kira-kira Anda pahami dulu ya, kalau Anda mau membuat funnel, buatlah funnel yang bisa membuat orang awalnya dari tidak tahu, jadi tahu, dari tahu jadi tertarik, dari tertarik akhirnya memutuskan membeli, dari membeli sekali akhirnya mereka mau membeli lagi beberapa kali. Ini repeat order nih bisa berupa cross-sell atau upsell. Kita contohkan misalnya Anda di KFC. Yang dilakukan adalah ketika Anda datang ke kasir, Anda memesan, itu Anda kan tidak akan dibiarkan memesankan hal itu saja. Yang dilakukan itu dia kadang-kadang menawarkan CD. Habis itu CD itu berarti cross-sell. Selain makanan, dia menawarkan sesuatu yang lain. Itu namanya cross-sell tuh, menawarkan produk lainnya. Nah, atau dia juga menawarkan paket yang lebih besar. Jadi daripada ayam sama nasi, Pak, mending paket A atau B aja. Ini ayam, nasi, kentang, sama minuman. Itu lebih irit loh. Anda terlihat lebih irit, padahal sebenarnya dari sisi Anda mengeluarkan uang lebih besar. Itu dia. Nah, jadi upsell, cross-sell tujuannya tuh itu, salah satunya. Nah, setelah itu, kalau di bisnis digital zaman sekarang, sebenarnya ada satu funnel lagi yang paling ujung yang salah satu targetnya adalah untuk membuat konsumen Anda mau mereferensikan produk Anda dan mau ikut ngejualin, ibarat kata seperti itu. Disinilah namanya, kalau Anda sering dengar di digital marketing, itu referral. Jadi, konsumen Anda ikut membantu menjualkan. Ini referral, affiliate, reseller, kira-kira seperti itu. Kan banyak juga misalnya Anda yang tadi yang sudah pernah saya contohkan, awalnya dia beli baju Anda, misalnya Anda menjual gamis, misalnya, habis itu konsumen Anda beli, lama-lama ada teman-temannya yang juga suka, dia mikir, wah, kalau gitu saya coba tanya ke yang punya brand ini, boleh nggak saya jadi reseller? Nah, yang tadinya dia cuma jadi konsumen, akhirnya dia jadi reseller atau referral, ikut menjualkan. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, ketika dia mau ikut membantu menjualkan, yang tadinya traffic ini, yang datengin hanya Anda nih. Nah, tapi ketika dia jadi referral, reseller, atau affiliate, dia juga ikut membantu mendatangkan traffic. Jadi kalau reseller Anda makin banyak, traffic Anda itu sumbernya makin banyak. Makanya bisnis digital zaman sekarang itu hampir tidak ada yang dari dia punya brand langsung ke konsumen begitu saja. Pasti selalu ada, hampir pasti selalu ada sistem referral, membership, atau affiliate, atau apapun itu namanya. Reseller kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena memang di dunia digital zaman sekarang,
faktor referral ini menjadi faktor pengali yang luar biasa. Anda bayangkan, misalnya, Anda di Facebook Ads dengan uang, misalnya aja ya, Rp25.000 per hari, Anda bisa mendatangkan traffic sampai misalnya 5.000 orang. Tuh, 5.000 orang. Jadi modal iklan 25.000, Anda mendatangkan traffic, Anda ngiklan, habis itu dari orang ngeliat iklan itu masuk ke landing page Anda, masuk ke Instagram atau web, terserah Anda pilih, itu 5.000 orang. Itu Anda iklanin sendiri. Nah, dari 5.000 orang itu, Anda bayangkan ya, dari 5.000 orang yang masuk di sini, yang tertarik misalnya hanya 10%, 500. Dari 500, yang akhirnya beli itu misalnya cuma 50. Nah, dari 50, ini kan udah konsumen nih, dia udah suka sama produk Anda. Itu yang akhirnya repeat order, misalnya ya repeat order terus-terusan, upsell, cross-sell, itu misalnya hanya 20 misalnya. Nah, dari yang repeat order, terus-terusan, akhirnya yang, nih kayaknya boleh nih saya bantu jualin juga barangnya. Ada 10 orang. 10 orang yang mau ikut bantu jualan. Nah, kalau misalnya Anda ajarkan, Anda punya sistem seperti di Akademi Bisnis Digital yang mengajarkan resellernya untuk juga bisa mendatangkan traffic lagi, Anda bayangkan kalau 10 reseller Anda masing-masing juga mendatangkan traffic 5.000. Berarti 10 kali 5.000, 50.000. Plus traffic Anda, total berikutnya yang akan datang itu 55.000. Nah, kalau di sini 55.000, di sini bisa 5.000, di sini bisa 500, di sini bisa 200, di sini bisa 100, menggulung lagi. Itu dia sebenarnya rahasia kenapa bisnis digital sangat eksponensial. Eksponensial tuh maksudnya melompat. Perkembangannya tuh bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan, tapi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Jadi sangat cepat sekali perkembangannya. Karena sales funnel yang dipadu dengan sistem referral, reseller, atau membership, atau apapun itu namanya. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai sini, semoga Anda bisa pahami. Nanti akan kita bahas berikutnya lagi. Nah, ini dari sisi funnel. Yang berikutnya adalah dari sisi traffic. Traffic ini apa ya? Traffic ini adalah orang-orang atau kalau bahasa Indonesia lalu lintas. Jadi traffic ini adalah orang-orang yang kita harapkan datang ke funnel kita. Nah, traffic ini itu bagaimana cara mendatangkannya? Ada banyak sekali. Misalnya ada di ads itu ya Facebook AdWords segala macam, Instagram ads itu ada banyak. Blog, habis itu bisa juga dari SEO, bisa dari email marketing, bisa dari sosial media, itu ada banyak sekali, YouTube segala macam. Nah, jadi cara mendatangkan traffic pun ada berbagai cara dan kita mendatangkan traffic harus sesuai dengan funnel yang kita buat. Jadi nggak boleh asal-asalan juga teman-teman. Teman-teman karena ngertinya Facebook Ads saja, udah datanginnya cuma dari Facebook Ads saja. Padahal mungkin funnel Anda lebih cocok kalau Anda mainnya misalnya di SEO. Itu. Karena Anda misalnya lebih banyak di jasa, bukan jual produk. Nah, itu beda-beda. Nah, itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, semoga sampai sini Anda bisa memahami, Anda buat kira-kira funnel Anda seperti apa ke depannya yang sudah Anda rancang. Buat yang belum punya produk, Anda bisa mencari-cari produk seperti apa. Anda kalau mau belajar dari Akademi Bisnis Digital juga bisa. Nah, dan sebelum Anda melanjutkan di video berikutnya, kalau Anda benar-benar mendapat banyak hal, banyak ilmu dari video ini, Anda bisa share video ini atau link ini ke teman Anda, ke saudara Anda. Anda bisa share ke mereka agar mereka juga bisa belajar. Apalagi kalau misalnya Anda leader MLM, agen asuransi, kan pasti Anda ingin Anda dan tim juga bisa jualan secara digital. Nah, Anda bisa membagikan ini ke mereka. Anda juga punya tim sales konvensional, ya Anda juga bisa bagikan ini. Jadi, jangan nonton sendirian, sayang. Kalau pintar sendirian, ya omsetnya yang naik juga cuma sedikit. Tapi kalau Anda dan tim Anda yang pintar, Anda dan saudara-saudara Anda, ya Anda juga nanti yang untung. Sip, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.